belakang. Iya. Welcome back to my free channel lagi. Kita ini keberangkatan kedua hari ini. Kita mau berangkatin steward, tapi steward ini bukan orang baru, tapi steward ini udah nunggu lama ya. Dari sebenarnya titipan orang, harusnya dia nunggu dari perusahaan lain. Karena terlalu lama di perusahaan lain, kita tarik lah. Soalnya keluarganya juga ya udah minta pecah, kenapa nih kok anak saya nggak berangkat. Udahlah, nggak usah nungguin di perusahaan itu. Akhirnya kita lihat di sini lah. Jadi untuk nanti anak buahnya si dari Bosun Jamie yang ada 6 orang dari Kupang, nanti kita usahain lah ya. Untuk sementara ini kita baru ada permintaannya 2 steward aja untuk sementara, tapi ini orang lama aja. Kebetulan nanti di perusahaan lain, kebetulan memang udah masuk lama sih. Jadi ya nanti lah. Oke, Kita sambung lagi ya. berhubung ada pemeriksaan, kita matikan dulu kamera. Dua steward, tapi steward lama. Dan nanti kalau ada steward lagi lah. Ini sebenarnya dari perusahaan lama, cuman karena ya tadi kayak gue bilang tadi, kasihan juga ya, mereka direncanain tuh dari bulan Februari atau bulan Maret, cuman karena perusahaannya lockdown beberapa negara yang kita bisa join, jadi akhirnya mereka itu ngambang. Jadi udahlah, terlalu lama nunggu, udahlah, kayaknya mereka udah dilupain ya. Akhirnya ya datanglah ini mungkin orang tuanya juga teriak, anak saya pak nggak berangkat, udah bikin bosan. Anak buahnya Bu Heni yang katanya ada di video gua di YouTube, yang katanya gua lagi jalan-jalan ke Magelang, di Tumanggung, Demarin, PC Demarin Hotel School. Nah, itu anak buahnya ya. Nah, kita cuman buat nganter aja, really appreciate antara persahabatan antara teman saya dengan orang-orang yang dekat saya, sama Mas Ugut, Bu Heni, Mas Niko, ya kita semua sahabatan, kita saling share jobnya ke Dubai, steward di kapal offshore, gajinya 400 US dengan bonus overtime sekitar ya dapatlah 500-600 US lah sebulan. Itu aja ya. Baru untuk yang kokinya Ilyas
sama siapa? Anto Wibowo. Mending jadi steward dulu ya, standby aja, nanti gua ajuin kalau steward tuh gua ajuin dulu jadi koki. Baru yang lain-lainnya kokinya juga udah diajuin di perusahaan ini. Tapi memang kendalanya krunya yang mau diganti di atas kapal itu kan rata-rata ada sebagian dari negara lain, misalnya kayak orang negara India. Nah itu kadang-kadang ya susah pulang, jadi ya kita ya nungguin lah sampai dia pulang baru kita bisa gantiin gitu. Ya udah gitu aja guys, jadi sementara ngantung brojoid di kepala HTS nah. Lowongan kita masih ada tuh buat di perusahaan di Cina, ada 5 kapal yang harus diisi EB oiler, gajinya 550 US dollar. Kapal-kapal 5.000 sampai 7.000 ton. Tolong kalau kalian yang ya bahasa Inggris nanti dibantu lah, tenang aja. Kalau nanti dijokiin, yang penting asal siap administrasinya aja. Baru EB, kalau ada yang mau isi EB atau oiler buat di kapal bakteri, kita dapat labegi 5 kapal. Perusahaan ini kan gue udah kasih kemarin, contohnya kemarin ada yang udah pernah gue berangkatin ya, yang di Bogasari itu second officernya si Tito, dan EB-nya anak tongkrongan gue di Jalan Lurus dengan si Bro Alex. Nah, itu udah berangkat di situ. Ini Bogasari, kapalnya masuknya Surabaya, Balikpapan, Jakarta di situ. Baru dia ke Asia juga, ke Cina, Taiwan, Hong Kong, Korea, Jepang, masuk ke Indonesia juga. Ya, Singapura, Balikpapan, Surabaya, Jakarta. Kalau kalian ada yang kelas 3 operasional, ada EB-nya, able-nya, bisa hubungin gua aja ya. Kalau soal pengalaman bisa dibantu. Oke. Interview simpel aja. Kemarin di interview cuma 3 aja. Pertama perkenalan diri, baru job description sebagai EB sama oiler. Habis itu nggak jauh beda, paling cuma ditanyain abandon ship, signal atau fire alarm, alat-alat keselamatan. Nggak terlalu ribet kok ya, job description-nya itu aja sih, nggak ribet. Pertanyaannya cuma 3 pertanyaan, habis itu selesai, diterima. Gajinya antara 800 sampai 850. Kalau yang pengalaman foreign going, kita bikinin bisa gajinya sampai 1050 US dollar ya. Joinnya kapalnya ada di Balikpapan, ada yang di Banjarmasin juga gitu. Dia jalan-jalan masuk Surabaya, company Cina, ada kapal kontainer, kapal bulk carrier itu ya. Kalau yang kapal kargonya yang tadi yang 5 di perusahaan Cina juga, perusahaan lain, gajinya cuma dikasih 500-550. Ada interview tapi gampang lah, bisa dijoki. Kalau kalian ada yang bahasa Inggrisnya mungkin lebih bagus temennya, ya suruh temennya aja interview, bawa temennya. Yang penting asal siap administrasi aja ya. Bisa hubungin ke gua di nomor WhatsApp gua 0821 1197 5771 atau ke Basdiko di PT TJS, atau sama asisten gua Pak Yuda di nomor WhatsApp berapa? 0812 2474 7834. Oke, yang bagi kalian yang dari PT TJS ya ikutin aja peraturannya si PT TJS ya. Biasanya dia ada uang DP atau apa gitu. Kalian ikutin aja, itu sebenarnya untuk menjaga konsisten antara kru dan owner. Jadi kita sama-sama enak. Kru aman di tangan kita dan owner juga aman dengan jaminan kayak begitu. Soalnya banyak nggak sedikit juga kru tuh bajing loncat, lumayan. Sampai udah yang kemarin aja yang udah mau berangkat aja tiba-tiba dapat tawaran gaji gede aja pengen cabut berkas, gue langsung bilang
lu mau cabut berkas, lu nggak ngeliat lu udah di interview dan lu udah keluar schedule penerbangannya dan lagi sementara di briefing untuk keluarin kontrak LG tiket dan mau berangkat tanggal 28, gue mau cabut berkas, gue kena penaltiin gede aja ya. Sempet gue sekat perusahaannya, cuman ya gue nggak kasih tahu lah perusahaannya. Kalau ada agensi mohon dijaga lah, nggak usah terlalu banyak kasih ya angin surga dengan kru yang katanya lagi sementara diproses sama agensi lain. Kualat pasti berlaku deh. Dan karma lu bikin sama agen kayak begitu, nanti lu juga dibikin sama agen lain nanti ya. Kalau misalnya anaknya, oh Pak saya udah ditahan, bisa nggak Pak kalau saya ambil? Nggak usah deh, mohon maaf saya nggak terima kru yang lagi sementara diproses. Tutup teleponnya, langsung cari kru lain. Walaupun kru ini tang ting tung teng tong di HP lu, jaga profesionalisme dan niat baik untuk bisa saling menghormati sesama agensi ya. Itu aja nih. Jaga kredibilitas agensi biar nggak terlalu kelihatan sedikit krunya. Kru banyak kok. Ebi banyak, oiler banyak, fitter banyak, pamen banyak, bosun banyak, officer banyak. Kenapa mesti harus dikejarin orang yang lagi sementara lu telepon lagi ditahan sama agen lain? Aneh. Apalagi harus berantem sama teman sendiri. Ngerebutin. Gue bilang, woi, udahlah. Tapi udahlah, gak usah. Ya, kita punya sama-sama agensi, kita punya license sendiri. Kita sama-sama juga punya leasing lengkap, ada semua. Gua juga manajer crewing dan business development dari Potensi Jaya Sutar, dan juga gua ada job di tempat lain juga gitu yang gua pegang gitu kan, perusahaan lain, walaupun antara sesama temen, tapi gua punya owner sendiri, yang perusahaan lain punya owner sendiri, saling menghormati aja. Kalau bantu boleh, tapi kalau ngerebutin kru baru membuat kita akhirnya jadi renggang persahabatan, nggak lucu. Ya udahlah, itu aja lah. Siapa ada. Oke guys, tapi anaknya udah back on track sama kita karena memang udah rezeki. Kita juga jelasin pelan-pelan sama dia dan dia udah mengerti, dan ya kita fine aja sampai saat besok. Nggak tahu nih, kita ada berangkat lagi besok, bulk carrier, ada Ebi atau oiler 2 orang join di Surabaya, gaji 850 US yang gua tawarin sama lu, diisi sama ANT 3 operasional, tapi jadi Ebi karena dia punya able ya. Tapi sijilnya gue bantuin, sijil perwira, third officer, port engineer, karena dari perusahaannya nggak terlalu penting kayak gitu-gituan ya. Pokoknya ya asal mengerti aja ya kalau soal kayak gitu. Oke, jadi nanti mereka walaupun jadi ED oiler, kontrak kedua mereka balik jadi ngambil manajemen. Setelah mereka ngambil manajemen, mereka balik lagi sebagai ED sama oiler di perusahaan itu. Abis itu mereka on job training sebagai perwiranya di third officer atau fourth engineer. Nanti kalau misalnya mereka kasih tahu, nanti langsung mereka kasih tahu kalau mereka ini perwira. Mereka kasih tahu kalau mereka perwira dan mereka punya license internasional manajemen yang bisa mereka dudukin salah satu perwira yang di atas kapal itu gitu. Untuk posisi third officer atau fourth engineer, asal kalian bisa memberikan kualitas kerja kalian di atas kapal. Jangan sampai ada seseorang yang seperti kemarin, dia anak ini kelas 3 operasional dan dia ngorbanin nongkrong di rumah
udah kerja selama 1 tahun, baru dia ngambil manajemen. Setelah dia ngambil manajemen dengan ya pengalaman tembakan, sampai di atas kapal ngelamar sama gua jadi third officer, tapi ditawarin second officer. Dia bilang mau, nggak tahu sampai di atas kapal udah baru 1 bulan kerja, banyak melakukan kesalahan dan nggak tahu kerja gitu. Dan nggak tahu kerja, akhirnya diturunin jadi third officer. Nah, diturunin third officer masih juga nggak tahu kerja. Itu makanya kenapa operasional itu di skap sama manajemen, karena gitu kalian harus mulai merangkak dari bawah. Cuman kadang-kadang perwira kan berpikiran kan, saya udah lulus akademi, saya udah lulusan kadet, saya udah bisa kerja. Nggak taunya sampai di atas kapal, apa yang mereka pelajarin lagi waktu mereka kadet nggak tentu sama dengan apa yang mereka lakukan di atas kapal. Sistem kerjanya lain, jadi kalian harus mengerti. Makanya kalian harus mulai dari bawah. Cuman ya kalau kalian yang nggak mulai bawah, kalau kalian pernah jadi EBI sebelumnya, baru kalau punya rating atau punya rating able, kamu mendingan jadi EBI aja dulu untuk mengenal ini. Saya nggak tahu ini beberapa kelas 3 operasional itu ngambil labelnya di mana, tapi yang jelas ya mereka sih ada beberapa yang udah gitulah ya. Pokoknya nih mereka ya bisa lah naik di atas kapal, tapi ya karena mereka nggak tahu cara kerja perwira di atas kapal, cuman karena modal kadet doang, dikiranya kadet kan ya pekerjaannya begitu-begitu aja, nggak pernah kerjain perwira yang sebenarnya. Kalau yang perwira sebenarnya kan kerjanya spesifiknya agak ribet. Orang Swedia bagaimana kerjanya, orang Belanda bagaimana kerjanya, orang Australia bagaimana kerjanya, orang Cina bagaimana kerjanya, lain. Jangan disamain sama yang di Indonesia. Ya, jadi pelajaran buat kalian, oke? Itu nasihat buat gue. Pelajarannya, pura-pura aja jadi EBI dulu, pura-pura jadi oiler. Oiler kan apa bedanya kerjanya? Daripada lu ngerangkak lagi dengan gaji-gaji cuma 3 juta, 3 juta setengah atau 2 juta setengah di dalam negeri, pahit. Karena lu jadi EBI dulu, ya nggak? Gitu aja. Oke guys, wih, gue mau stopin dulu, bro. Gue mau finishing juga ini. Thank you bro. Selamat kerja. Siapa? Magelang, Bu Heni punya anak buah. Sampai salam nang. Bu Heni sempat udah ngomong bicara sama kalian tentang kalian. Ada berapa orang? 5 atau 6? Banyak. 8 orang dia. Yang ngomong dari memang. Sisa 5 lagi. Gua di sini nih ya. Kuping gua tuh dari sini kayaknya kurang cukup besar untuk dengerin komplainannya si Heni. Anak buah gua kan udah katin. Sama si Heni mana? Wih, merah banget sih kalau dia ngomong. Gue bawa di sini aja. Kita punya ada kan? Kita aja orang. Biar aku fotoin. Ini buat ini buat. Oh, buka maskernya lah. Masker aja. Ininya kurang banget nih. Oke. Ada lagi. Di sini udah foto. Ini udah foto. Anak nggak jelas. Hei, saya berangkat besok Pak. Lagi di Brasil. Brasil. Ini. Foto gue yang berempat. Foto yang terakhir belum ada loh. Nah, sip. Foto yang terakhir juga nggak dikirim. Yang mana? Terakhir yang mana? 2 orang. Pakai mobil gua juga. Yang terakhir mobil ras. Sama si Uut itu.
Emang nggak dikirim? Yang mau Gua pakai kamera oh siapa? masih di grup sebelumnya Tapi bermain ada. nggak pakai foto. Malah lu yang gue foto yang katanya lu pakai sama bini lu. Oke guys, back again. Jangan lupa yang baru join, subscribe channel gua, YouTube channel Microin Channel. Jangan lupa di subscribe, diikuti biar dia ngasih saya uang rokok. Like, share, komen, share sebanyak-banyak emang tuh untuk membantu pelaut-pelaut yang ya kalau lu nggak bisa berangkat ya paling nggak temen lu lah. Kalau lu kasih rezeki sama temen, nanti temen kasih rezeki buat lu. Itu namanya hukum karma cuy. Oke guys, bye.